pasar tradisional untuk mengecek langsung harga-harga sembako. Kalau dari informasi yang kami dapatkan, ada beberapa pasar tradisional yang memang sudah terkendali harga-harga sembako. Tapi ada di beberapa daerah yang Pak Jokowi sendiri langsung menyebutkan bahwa harganya masih cukup tinggi. Kalau dari temuan dari Kemendak sendiri bagaimana Pak Zulhas? Ya, Indonesia itu luas ya. Jadi kalau misalnya Jawa Tengah itu saya dampingi Presiden dan saya sendiri keliling pasar berkali-kali. Memang Jawa Tengah itu paling murah harga-harga. Kenapa? Sentral pusatnya itu memang di Jawa Tengah. Cabai banyak di Jawa Tengah kan, bawang banyak gitu. Telur di sana, ayam ada di sana. Oleh karena itu kalau harga cabai kemarin di Jawa Tengah itu 20, saya kira 20.000 1 kilo. Ya pantas karena di sebelahnya sudah tanamannya gitu. Pusatnya bawang di sana 30.000, 28.000 harganya per kilo. Ya karena Jawa Tengah pusat produksi bawang kan. Ayam juga di sana 32.000. Memang Jawa Tengah paling murah. Memang murah gitu. Telur itu di sana banyak. Jadi di sana rata-rata 26.000 gitu. Tapi secara nasional telur itu harganya itu kan 30-an ribu. Nah, jadi kalau di Banten misalnya harganya 28.000, di Jakarta 29.000, itu lebih murah daripada mestinya. Karena standar harga telur itu biasanya kalau lebaran 32.000. Jadi kalau di bawah 32.000, apakah dia di Banten, apakah dia di Sumatera, apakah di DKI, artinya harganya stabil di bawah. Gitu. Begitu juga bawang. Bawang kalau di Jakarta ini 35 tuh murah sekali. Karena biasanya tuh 45.000, 50.000 ya. Di Lampung tuh 50.000 per kilo. Jadi kalau ada 35, 40 itu harganya di bawah. Masih di bawah. Kalau Jawa Tengah memang bukan di bawah, murah sekali gitu. Tentu daerah lain nggak akan seperti itu karena dia nggak ada ongkos kan. Produksinya di Jawa Tengah, dijualnya di Jawa Tengah begitu. Jadi harganya memang jauh lebih murah dibanding standar daerah-daerah yang lain. Saya kira begitu, Dina. Baik, Pak Zulhas. Ini salah satu yang Pak Zulhas sebut tadi di Banten, di Cilegon yang kemarin Pak Jokowi. Banten bawang 35 murah tuh di Banten. Ya. Karena bawangnya itu di Banten itu biasanya 45, 50.000. Tapi Pak Jokowi sendiri bilang harganya masih cukup tinggi nih Pak Zulhas, gimana? Langsung dibanding Jawa Tengah. Iya dong. Kalau dibanding Jawa Tengah, ya kan? Iya. Tinggi masih. Berarti sampai saat ini temuan Kemendak harga-harga di pasar tradisional masih cukup terkendali. Cukup terkendali. Di bawah, bandingkan aja. Dulu lebaran tahun lalu berapa, sekarang berapa. Ya, kalau lebaran tahun lalu ayam itu kan sampai 39.000 per kilo. Sekarang misalnya di mana yang paling mahal? Yang paling mahal misalnya di Banten 33.000. Nah, kan jauh kan? Itu. Dulu cabai 80.000 mau lebaran. Sekarang di Banten misalnya berapa? 30.000, ya masih jauh. Tapi masih tinggi dibanding daerah Jawa Tengah gitu ya. Kalau Sumatera Barat lebih mahal lagi cabai karena cabai pakainya banyak, datangnya dari Jawa. Tapi bawang murah karena bawang di Sumatera Barat ada gitu. Tapi dibanding lebaran tahun lalu rata-rata masih di bawah. Masih. Bagaimana dengan komoditas beras, Pak Zulhas? Beras sekarang alhamdulillah ya rata-rata turun 200 sampai 500 rupiah per kilo. Apalagi sekarang Bulog besar-besaran akan membagi beras bantuan sosial kan untuk 21 juta keluarga. 10 kilo per orang gitu ya. Jadi beras itu sedikit-sedikit mulai harganya turun. Di mana saja kalau beras memang agak turun karena pemerintah menggelontorkan bantuan begitu banyak. Ya. Baik, berarti kalau harga beras sampai saat ini meskipun turunnya memang bertahap, tapi sesuai dengan rencana dari Kemendak. Ya, betul. Tidak. Lalu izinkan saya bertanya ke komoditas selanjutnya yang biasanya naiknya cukup ekstrim itu harga daging ayam. Ini kira-kira kalau dari tadi penjelasannya Pak Zulhas sendiri kan sudah di beberapa daerah memang sudah mulai naik meskipun kalau dibandingkan dengan biasanya lebaran itu 39 sampai 37. Sekarang rata-rata di daerah manapun di bawah 35. Di bawah 35.000. Memang 35.000 masih mahal dibanding Jawa Tengah. Masih tinggi kan? Itu. Apakah ini di kontrolnya harga ini? Katakanlah range-nya 35.000 begitu. Ada ET kan, ada harga eceran. Harga ecernya itu 35.000. Akan bertahan sampai akhir. Nah, kalau dia 32.000 itu peternak ayamnya rugi. Nah, makanya kalau harganya 32.000 kita keberatan juga karena rugi peternak ayamnya.
Telur itu paling murah harusnya 27. Nah, jadi kalau dijual di 24.000 itu pengusaha telurnya rugi gitu. Petelurnya itu rugi gitu. Karena ada hitungan pakannya, ada hitungan macam-macam. Iya, maka ada harga patokan yang diberikan oleh pemerintah. Itu Dina. Baik.